Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sina Hukum Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-390. 390 ini kita akan membahas pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Masih melanjutkan terkait dengan tindak pidana terorisme. Namun kali ini kita membahas tentang penyandang dananya. Bunyinya dari pasal 602 adalah demikian. Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, diberikan atau organisasi teroris atau teroris dipidana karena tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak kategori 5. Setiap orang yang menyediakan, menyiapkan, mengumpulkan, donatur dari mana-mana, memberikan, ini sudah terkumpul dari donatur, diberikan, atau meminjamkan, ini saya pinjemin, nanti kamu harus mengembalikan ini misalnya 15 miliar gitu kan. Baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak langsung mungkin melalui perantara gitu kan, kepada pihak lain, melingkar biar tidak ketahuan. Kalau langsung ya A dan B, A pengumpulnya, B pihak terorisnya, dikasihkan gitu kan. Dengan maksud digunakan sebagian seluruhnya atau sebagian, misalnya 15 miliar, yang 5 miliar untuk apa, yang 10 miliar untuk terorisme kan, ini sebagian atau seluruhnya dari 15 miliar tersebut. Untuk melakukan tindak pidana terorisme. Jadi untuk melakukan tindak pidana terorisme ya untuk melakukan kegiatannya. Untuk organisasi terorisme diberikan ke organisasi terorisme, tindakannya apa terserah dari pihak organisasi terorisme. Atau teroris ya kepada orangnya kan, itu kan teroris kan orang. Dipidana karena tindak pidana pendanaan terorisme. Nah, ini disebutnya berarti ini pasal 602 ini adalah tindak pidananya itu disebut dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Ini dipidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5. 5 berarti 500 juta. Jadi ini kalau ada orang yang melakukan kegiatan-kegiatan itu tadi mendanai terorisme, itu sudah dipidana. Kalau di KUHP lama ini ya masuk dalam kategori bisa jadi masuk perbantuan 5556 itu juga. Namun itu tadi saya sampaikan, ini nanti kalau pasalnya ini diterapkan, ini pasti bisa jadi juga terkait juga dengan posisinya 602 subsidi gini, 602 subsidiar 601 subsidiar 600 atau pasal 600 subsidiar 601 subsidiar lagi 602, dari yang ancamannya tinggi ke ancaman yang rendah. Jadi bisa diterapkan kan. Kalau sistem penerapan pasal di hukum pidana itu kan banyak kan, pasal tunggal, pasal alternatif, berarti misalnya yaitu tadi 601 atau 602 atau alternatif. Tidak alternatif, mau A atau B. Misalnya saya mau ke Jogja ada banyak jalur, mau lewat jalur selatan atau jalur yang utara. Kemudian kalau digabung pasal 601 dan 602, berarti dua-duanya harus dibuktikan oleh si penyidik dan penuntut umum, oleh peradilan. Ini harus dibuktikan karena dan. Kemudian kalau kumulatif dibuktikan salah satu sudah cukup. Kalau gabungan ya bisa jadi 602, 601, 600 kan itu. Jadi ini kayaknya berkaitan ini. Namun demikian orang-orang ini dikhususkan lagi adalah yang menyiapkan uangnya, menyiapkan dananya. Maka tindak pidana ini
disebut dengan tindak pidana pendanaan terorisme. Setiap orang yang menyediakan, memang menyiapkan dia, mengumpulkan, ya bahasanya orang Jawa itu yang muda itu ya, donatur, serkiler itu kan, memberikan, meminjamkan. Kalau meminjamkan apa ada ya, kalau saya belum, ya, tapi dampaknya supaya unsurnya banyak gitu kan, daripada tidak terjangkau oleh hukum, oke lah meminjamkan. Baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, untuk memang sudah tersetel dari awal ini paham pada organisasi terorisme ya. Pada organisasi terorisme berarti organisasinya yang diberi penggunaannya adalah terserah mau untuk apa oleh organisasi teroris. Cukup banyak kan organisasi-organisasi yang dianggap sebagai teroris ya, tentunya karena dianggap itu kan bersifat subjektif kan, berarti sisi A itu bisa menganggap bahwa kelompok ini teroris, tapi pasti ada juga yang menganggap bahwa kelompok ini bukan teroris. Namanya juga anggapan kan perlu dengan subjektivitas. Saya pikir itu tidak perlu dibikin pusing, tidak perlu dibikin perdebatan, karena sebetulnya bisa dicerna atau bisa dipikir dengan akal sehat sebetulnya mana yang sebetulnya orang kegiatannya teroris dan ada yang bukan teroris walaupun mungkin kegiatannya sama-sama perang gitu kan, perang A, perang B kan. Sebetulnya kalau dipikir secara awam itu mudah ya sebetulnya untuk membedakan. Kadang kalau sulit itu karena banyaknya pendapat-pendapat yang seolah-olah benar gitu kan. Dipidana karena tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5 atau 500 juta rupiah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video 390 membahas pasal 602 KUHP baru yang bisa secara singkat dikatakan pembahasan tindak pidana pendanaan terorisme. Salam SHMH, Sina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.